Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Desanto Putra dengan NIM 13122000034. Di sini saya akan menjelaskan atau mereview satu kasus kejahatan cyber yang pernah terjadi di Indonesia pada tepatnya tahun 2004, waktu pemilu pertama setelah era reformasi. Remaja SMK yang mengacak-acak situs KPU di tengah pemilu 2004. Ya, tahun 2004 adalah tahun penting dalam sejarah Indonesia. Pemilu pertama secara langsung untuk memilih presiden dan wakil presiden pasca reformasi. Semua mata tertuju ke Komisi Pemilihan Umum atau KPU yang saat itu sedang berupaya membangun citra yang baik, transparan, lewat situs resminya www.kpu.go.id. Namun sistem yang seharusnya aman dan profesional itu justru diretas oleh seorang remaja asal Surabaya bernama Dani Firmansyah, siswa SMK berusia 21 tahun. Kronologi kejadian: tanggal 17 April 2004 dini hari, Dani meretas situs resmi KPU dari warnet menggunakan komputer publik. Teknik yang digunakan sederhana, kemungkinan besar memakai SQL injection atau kelemahan CMS atau content management system yang belum terverifikasi. Dani mengubah tampilan halaman situs KPU, menambahkan data fiktif dalam daftar peserta pemilu seperti menambahkan nama Tukul Arwana, Mbak Surip, SpongeBob. Tindakan ini tidak hanya memerlukan KPU tetapi juga menunjukkan betapa rentannya sistem digital negara saat itu. Motif dan alasan Dani: dalam wawancara Dani menyebutkan, "Saya cuma iseng pengen tahu seberapa kuat keamanan situs pemerintah. Saya juga ingin menunjukkan bahwa siapapun bisa mengakses dan memanipulasi data kalau sistemnya lemah," ucap Dani dalam sesi wawancara. Meskipun motifnya iseng, banyak yang menafsirkan aksinya sebagai bentuk untuk unjuk rasa digital atau cyber civil karena dilakukannya pada momen yang sangat-sangat krusial di tengah pemilu 2004. Pada saat itu proses hukum yang berjalan. Setelah jejak IP dan akses warnet dilacak, Dani ditangkap oleh tim gabungan polisi dan Bareskrim. Sayangnya pada waktu itu belum ada UU ITE yang baru disahkan 2008, sehingga tidak ada aturan secara spesifik mengatur kejahatan dunia maya. Pasal yang dikenakan KUHP pasal 406 tentang perusakan data elektronik, hukumannya ringan, beberapa bulan penjara dan kemudian bebas. Dampak yang dilakukan oleh kejahatan cyber oleh Dani, KPU dan pemerintah dipermalukan. Sistem pemerintah dinilai belum siap menghadapi era keterbukaan informasi dan keamanan teknologi. Menjadi kasus hacking pertama yang viral di Indonesia, mendorong lahirnya UU ITE tahun 2008. Kasus ini dianggap sebagai satu wake-up call yang memicu diskusi panjang tentang perlunya payung hukum kejahatan cyber. Kejahatan cyber yang dilakukan Dani, pelajar SMK tersebut, yang saat itu dilakukan pada tahun 2004, waktu pemilu, menunjukkan bahwa Indonesia harus memerlukan hukum yang mengatur kejahatan cyber. Dari kejahatan-kejahatan yang dilakukan Dani tersebut, akhirnya pada tahun 2008, Indonesia mengeluarkan UU ITE, undang-undang yang mengatur tentang kejahatan cyber. Karena belum adanya undang-undang yang mengatur kejahatan cyber, akibatnya Dani hanya dihukum ringan, sempat ditahan dan dibebaskan setelah pemeriksaan dan persidangan secara singkat. Proses hukumnya justru menyoroti kelemahan peraturan Indonesia terhadap kejahatan dunia maya. Kasus ini jadi alarm keras bagi pembentuk undang-undang bahwa Indonesia butuh perangkat hukum baru untuk dunia maya. Pembahasan tentang regulasi IT yang sebelumnya stagnan mulai dipercepat. Lahirnya Undang-Undang ITE UU Nomor 11 Tahun 2008 setelah beberapa tahun diskusi dan perumusan UU Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE akhirnya disahkan pada 21 April 2008 dan diubah pada 2016 dan 2004. Pembangunan infrastruktur keamanan cyber setelah kejadian ini disusul pula oleh kasus-kasus lain seperti pembobolan BCA 2010. Pemerintah mulai mendirikan lembaga khusus seperti BSSN
atau Badan Cyber dan Sandi Negara tahun 2017 menyusun peraturan teknis mengenai keamanan data dan forensik digital, menyiapkan RKUHP dan RUU PDB perlindungan data pribadi sebagai payung hukum tambahan. Sekian penjelasan dari saya mengenai review singkat tentang kejahatan cyber yang dilakukan oleh Dani Pelajar SMK, yang menunjukkan bahwa urgensi tentang pembentukan undang-undang untuk mengatur kejahatan cyber sangat penting untuk Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.